Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita cuplikan bagaimana ada seorang tokoh muslim yang pergi ke Jepang, dan dia merasakan di sana tidak ada pelarangan ibadah, khususnya bagi mereka umat Islam yang ada di sana sebagai minoritas. Tetapi setelah dia pulang dari Jepang, saudara, bagaimana sudah berapa tahun dia ada di sana, dan dia kembali ke Indonesia, dia melihat di Indonesia minoritas seperti orang Kristen kok dilarang ibadah, ya, sering dipersekusi, dan dia merasa ini adalah sesuatu yang heran, ya, yang mengherankan. Padahal menurut yang dipandang oleh beliau, bahwa orang Kristen itu beribadah tidak merugikan kita, bahkan tidak ada mengganggu kita, kata beliau. Tapi lama-lama saudara, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Dan setelah itu banyak sekali masjid di Jepang itu, ya, di mana-mana itu masjid banyak berdiri, tidak dihalangi. Nah, ceritanya tahun 2005 saya pulang ke kampus di kampung saya dosen waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu admin itu yang cerita, "Bang, untunglah kita cepat," katanya. "Apa cerita?" "Itu orang kemarin mau bikin gereja di kampus." Lah terus ya kita cepatlah bergerak, Bang. "Bergerak gimana?" saya bilang. "Ya kita cegah supaya jangan berdiri itu gereja di kampus." "Kenapa?" saya bilang. "Ih, abang nih, kan dia mau bikin gereja, Bang, nggak boleh." "Nah, kenapa nggak boleh?" Dia kesel lagi kan. "Ih, abang nih." Saya bilang, "Bu, saya ini barusan pulang dari Jepang. Kita di sana minoritas. Ya, susah banget mau bikin rumah ibadah itu, bukan karena dihalangi, tapi karena kita tidak punya duit. Bukan karena dihalangi, tapi karena kita tidak punya duit." Orang bikin acara doa ya di rumahnya, ya kumpulkan beberapa teman gitu, terus dibubarkan, suruh bubar. Orang kumpul-kumpul peribadatan kecil di rumahnya, dibubarkan. Yang dibubarkan ini kebanyakan orang Kristen. Yang bubarin, maaf saja, faktanya begini, orang Islam. Kenapa sih? Ya, orang Islam juga bikin pengajian di rumahnya boleh. Ya, beribadah tentu saja di rumah boleh. Orang Kristen ibadah hanya boleh di gereja. Kenapa sih? Kok ada orang yang menganggap bahwa mengganggu ibadah orang lain, membubarkan ibadah orang lain itu sebagai ibadah, sebagai perbuatan baik yang harus dia lakukan, sebagai ibadah yang harus dia lakukan? Nggak gitu dong, ya. Jadi kenapa ini terjadi? Ya, orang-orang tuh diyakinkan bahwa kalau orang Kristen tuh bikin ibadah di perumahan gitu, dia akan melakukan kristenisasi. Kalau dia boleh dikasih izin bikin gereja di tengah pemukiman tuh, nanti orang sekitar itu akan Kristen juga gitu. Ini salah satu pangkalnya, kepercayaan seperti ini, ya. Makanya ya ini kan nggak selesai persoalannya. SKB 3 Menteri itu ya, yang melarang penyebaran agama terhadap orang yang sudah beragama dan seterusnya, rumah ibadah harus begini itu pangkalnya dulu dari situ, yaitu ya ada sekelompok orang yang gerah kalau melihat gereja tambah banyak, penyebaran agama Kristen mungkin dianggap pesat, ya. Nah, faktanya kan komposisi penduduk kita tuh ya gini-gini aja. Muslim 85%, ya, Kristen, Katolik, Protestan sekian persen. Dulu dinyatakan dakwah Kristen terhadap orang-orang Islam yang dipindahkan orang Islam tuh ke agama Kristen itu sangat pesat. Dalam satu saat nanti umat Islam itu akan dalam jumlah besar pindah menjadi agama Kristen, itu kan nggak terbukti, ya. Jadi ya prinsipnya sebetulnya sederhana. Ini negara memberi kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk berdakwah. Orang Islam berdakwah, ya orang Kristen ya boleh dong berdakwah. Masa Islam doang yang boleh berdakwah, kan gitu. Itu sama-sama haknya dilindungi. Ya tentu saja dakwahnya dengan cara yang baik, kan. Umat Islam juga berdakwah dengan cara yang baik, tidak ada pemaksaan. Ya,
Orang Kristen juga berdakwah dengan cara yang baik. Dia memberitahu tentang ajarannya, dan biasanya orang Kristen itu berdakwah dalam bentuk pelayanan. Jadi nggak usah diganggu lah, jangan diganggu, jangan dihalangi. Ya syukur-syukur kalau bisa dibantu. Ya kalau nggak bisa bantu ya jangan ganggu, gitu aja poinnya. Ya, dia tuh nggak bikin maksiat, ya, jangan ganggu. Kita tentu saja nggak suka kalau ibadah kita diganggu. Kenapa? Kok kita, ya ada sebagian orang yang merasa kok mengganggu ibadah orang itu sebagai suatu hal yang heroik gitu. Jangan begitulah ya. Saya 10 tahun tinggal di Jepang ya. Hampir genap 10 tahun lah, kurang beberapa bulan. Separuh dari masa tinggal saya itu saya tinggal di kota Sendai, di bagian utara, kira-kira 2 jam dari Tokyo. Separuhnya lagi itu di Kumamoto, di selatan agak ke barat gitu. Kalau orang Jepang lebih cenderungnya nyebut barat, Nishi Nippon gitu. Nah, waktu di Sendai itu, saya ke Sendai tahun 97, pindah dari Sendai tahun 2000, tapi kemudian nanti kembali lagi. Waktu di Sendai itu kami tidak punya masjid, jadi ibadah itu di Islamic and Cultural Center namanya. Itu cuman sebetulnya apartemen kecil, 2 kamar apartemen kami gabung jadi satu. Itu dipakai untuk tempat sholat Jumat. Nah, presiden Islamic Center itu orang Jepang, namanya Noboru Sato. Nah, masuk Islam, namanya lengkapnya Muhammad Noboru Sato. Sebelum saya ke Sendai itu sudah dapat cerita bahwa keinginan untuk mendirikan masjid di Sendai itu sudah ada sejak tahun 85. Nggak jadi-jadi masjidnya. Kenapa? Mahal, kita ngumpulkan duit nyeleng dikit-dikit, nyeleng hari Jumat masukin tong. Dengan biaya operasional Islamic Center aja udah mepet-mepet duitnya gitu. Ya sedikit demi sedikit tertabung lah waktu itu. Nah, tahun 2000 itu saya mendampingi Sato-san. Jadi Sato-san jadi presiden, saya sekretaris jenderal ya, Islamic and Cultural Center tadi. Dan waktu itu sudah mulai cukup banyak duit yang terkumpul. Jadi saya ingat betul satu meeting, kami rapat bersama mendiskusikan proses pembangunan masjid ini ya. Paling enggak waktu itu kami targetkan beli tanah aja dulu deh. Beli tanah itu sekitar 100 juta yen waktu itu targetnya. Target harganya, cari-cari tanah. Pas menjelang mau beli tanah itu saya pindah ke kota lain di Kumamoto. Jadi saya setahun jadi sekretaris jenderal Islamic Center di kota Sendai itu, mendampingi presidennya tadi, Sato-san tadi ya. Nah kemudian di Kumamoto bagaimana? Di Kumamoto itu kami sholat Jumat ya dengan agak ngemis-ngemis sama pemilik kampus, dikasih satu ruangan kecil boleh dipakai untuk sholat Jumat. Kok nggak dirikan masjid? Waktu itu sempat saya ajak teman untuk yuk meniru Sendai, kita buka kotak untuk mulailah ngumpulkan dana pendirian masjid. Tapi kebanyakan teman saya waktu itu nggak setuju, orang Arab, orang Tunisia, orang Mesir. Hasan dia bilang, siapa yang akan tanggung jawab? Kalau kita pulang semua ini, yakin nggak kamu amanah untuk dirikan masjid ini akan terus berlanjut ke tangan orang lain? Gimana kalau mahasiswanya sedikit terus nggak ada yang ngurusin lagi? Akhirnya nggak jadi waktu itu. Artinya waktu itu di Kumamoto itu berniat untuk bikin masjid aja nggak berani. Kenapa? Ya itu tadi, mahal. Apakah orang Jepang menghalangi? Tidak. Orang Jepang itu nggak menghalangi. Kalau di sana prinsipnya kita bikin bangunan itu ya sama seperti kita ngurus IMB, ya. Oh, ini pembangunan, karena orang Jepang kan juga punya ya, rumah ibadah. Mereka walaupun melihatnya itu dari sisi kultural ya. Oh ini pembangunan institusi kultural gitu. Ya nggak akan dihalangi. Ya, selama syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk satu bangunan dipenuhi. Dan itu diperlakukan sama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, atau Buddha, atau Shinto, perlakuannya sama, nggak dihalangi. Jadi yang jadi hambatan tuh cuman dari internal umat Islam sendiri, yang ngumpulin duitnya susah. Kalau sekarang situasinya sudah berbeda. Saya lihat di Kumamoto tahun 2013 sudah berdiri masjid. Teman saya salah satu pelopornya Pak Marlo itu kan. Nah di Sendai itu
tahun terakhir saya di Sendai itu sudah mulai bersih-bersihkan lahan, dan setelah itu segera berdiri. Jadi kalau nggak salah tahun 2008 itu di Sendai sudah berdiri masjid. Dan setelah itu banyak sekali masjid di Jepang itu, ya, di mana-mana itu masjid banyak berdiri, tidak dihalangi. Nah ceritanya tahun 2005 saya pulang ke kampus di kampung saya dosen waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu admin itu yang cerita, "Bang, untunglah kita cepat," katanya. "Apa cerita?" "Itu orang kemarin mau bikin gereja di kampus." Nah terus ya kita cepatlah bergerak, Bang. "Bergerak gimana?" saya bilang. "Ya kita cegah supaya jangan berdiri itu gereja di kampus." "Kenapa?" saya bilang. "Abang nih, kan dia mau bikin gereja, Bang, nggak boleh." "Nah, kenapa nggak boleh?" Dia kesel lagi kan, "Abang nih." Saya bilang, "Bu, saya ini barusan pulang dari Jepang. Kita di sana minoritas. Susah banget mau bikin rumah ibadah itu, bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya duit. Bisa nggak Ibu bayangin gimana perasaan kita kalau sebagai minoritas kita itu dihambat untuk bangun rumah ibadah, nggak boleh bangun rumah ibadah." Ya sedih lah banget ya. Ya itu, Bu, gue bilang. Sekarang saya tanya, apa ruginya kita kalau ada gereja? Ibu sering ke pasar lewat gereja kan? Saya bilang, "Iya, Bang." "Lewat gereja rugi nggak kita?" "Ya nggak ada ruginya. Ya, ada orang ibadah di situ, apa ruginya kita?" Nggak ada. Kita tidak dirugikan oleh pembangunan gereja atau rumah ibadah apapun. Maka jangan kita halangi. Ya biarlah itu mereka urus IMB-nya sesuai dengan ketentuan pemerintah, sudah. Kita nggak usah halangi. Bayangkan tadi kalau kita yang dihalangi mau mendirikan rumah ibadah, itu sedih banget dan kesel banget kan. Masa aku mau ibadah aja nggak bisa, mau punya rumah ibadah aja nggak bisa, kan nggak boleh. Nah pengalaman saya sebagai minoritas itu memberi saya ketajaman empati kepada minoritas yang lain, dan saya harapkan ya orang-orang Indonesia juga berempati lebih dalam kepada kaum minoritas yang lain. Saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton dan mendengar apa yang dikatakan oleh tokoh muslim tadi. Dari sini kita mengambil satu pembelajaran bahwa memang di Indonesia itu radikalnya bukan main ya saudara. Mereka begitu takut kalau gereja itu didirikan, seolah-olah gereja itu adalah suatu momok atau hantu bagi mereka. Padahal justru ketika ada gereja di situ ada kedamaian, di situ ada ketenangan, dan bahkan saudara di situ ada kenyamanan. Coba saudara, kalau yang di situ didirikan diskotik, ya pasti mereka tidak larang. Tetapi gereja kok, kenapa mereka dilarang? Dan inilah yang membuat tokoh muslim ini begitu heran dan mengingatkan, menasihati kawan-kawannya supaya janganlah seperti itu. Ya, kiranya saudara apapun menjadi tanggapan saudara terhadap video ini, silakanlah isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.